warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kami, Bapak Ibu Guru di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara online. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu tema 1H atau materinya mengenai peristiwa alam. Siapa yang mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sebuah peristiwa itu? Ya, betul sekali. Peristiwa adalah suatu kejadian. Kejadian bagaimana? Kejadian yang bisa terjadi secara alami atau karena buatan manusia. Kejadian yang terjadi secara alami disebut peristiwa alam. Contoh dari peristiwa alam adalah adanya gunung meletus, lalu ada badai, topan, tsunami, dan yang lain sebagainya. Sedangkan peristiwa yang terjadi karena ulah manusia, contohnya adalah kebakaran hutan, banjir, dan yang lainnya. Salah satu peristiwa alam yang akan kita pelajari hari ini adalah peristiwa siang dan malam. Anak-anak, coba sekarang kalian amati di lingkungan sekitar Bu Rizky ini. Amati tadi. Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Tadi kita mengamati ada kendaraan yang berlalu lalang lewat, ada orang yang sedang bekerja, suasananya terang, dan ada juga matahari. Nah, itu adalah ciri-ciri keadaan pada waktu siang hari. Saat siang hari, biasanya orang-orang pada sibuk bekerja. Kita pun juga beraktivitas. Ada yang berangkat sekolah, berangkat ke kantor, bekerja, berjualan, dan yang lain sebagainya. Tentu kalian juga mengalaminya, bukan? Nah, bagaimana jika keadaan itu pada malam hari? Perhatikan, Bu Rizky sedang berada pada waktu yang berbeda. Kalau tadi kita berada pada waktu siang, nah sekarang coba perhatikan, Bu Rizky sedang berada pada waktu apa? Kalau tadi kalian perhatikan, ada bulan, lingkungan terlihat sepi, tidak ada aktivitas, rumah-rumah sudah pada tutup, dan keadaannya gelap. Itu tadi Bu Rizky sedang berada pada waktu malam hari. Nah, kalau kalian perhatikan, ciri-ciri pada malam hari adalah terdapat bulan, bintang, orang-orang pada beristirahat. Dan kalau kalian bisa merasakan, malam hari terasa dingin. Bahkan ada suara krik 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 krik. Suara apa itu? Pintar sekali, suara jangkrik. Nah anak-anak, dari dua kegiatan tadi, kalian sudah bisa membedakan waktu malam dan siang, bukan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bereksperimen bersama. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan siang dan malam secara bergantian dan terus-menerus? Siang dan malam itu sangat berarti bagi kehidupan manusia di bumi ini. Siang hari digunakan manusia untuk beraktivitas, sedangkan malam hari digunakan manusia untuk beristirahat. Nah, siang dan malam itu terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Apa jadinya jika bumi ini berhenti? Jika tidak ada siang dan malam, tentu semua kehidupan akan menjadi kacau. Nah, untuk memahami bagaimana peristiwa siang dan malam, kita akan melakukan percobaan. Percobaan ini kita akan menggunakan yang pertama globe,
globe adalah tiruan bumi. Dan yang kedua, kita akan menggunakan senter. Senter ini bisa digunakan melalui kamera HP. Senter digunakan sebagai pengganti cahaya matahari. Yuk, kita bereksperimen bersama-sama. Pertama, kita akan belajar tentang peristiwa siang. Seperti yang tadi sudah kalian ketahui, bahwa siang hari keadaannya terang. Contoh seperti ini. Bumi berputar setiap hari. Ketika suatu daerah atau suatu tempat terkena cahaya matahari, maka daerah tersebut mengalami keadaan siang hari. Nah, bagaimana dengan peristiwa malam? Peristiwa malam tentu saja kebalikannya. Bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari mengalami keadaan malam. Pada saat malam hari, keadaannya gelap gulita. Nah, pada saat malam itu, kalian bisa melihat adanya bulan. Bulan, walaupun memancarkan sinar, tapi terlihat redup. Bulan itu bisa memancarkan sinarnya karena pantulan cahaya matahari. Selain ada bulan, juga terdapat bintang. Bintang ukurannya sangat besar. Tapi kenapa bisa tampak kecil ya anak-anak? Nah, pintar sekali. Hal itu disebabkan karena jarak antara bumi ke bintang ataupun ke bulan sangat jauh. Sudah paham bukan peristiwa siang dan malam? Nah, nanti kamu bisa mempelajarinya di buku tema. Selanjutnya, kita akan belajar tentang matahari. Nah, anak-anakku, tahukah kalian matahari itu terbit dari arah mana? Betul sekali, matahari terbit dari arah timur. Kemudian matahari semakin lama semakin ke atas dan berakhir atau terbenam di arah barat. Tapi perlu kalian ingat bahwa sesungguhnya matahari itu tidak berputar. Yang berputar adalah bumi. Betul sekali, bumi berputar mengelilingi matahari. Tetapi mengapa kita bisa melihat matahari itu berputar dari timur ke barat? Itulah yang disebut dengan gerak semu matahari. Matahari itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Coba kamu lihat, ada tumbuhan, hewan, dan juga di sini ada Bu Rizky. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan. Nah, matahari juga bermanfaat bagi hewan. Hewan memanfaatkan cahaya matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Mereka biasanya berjemur di bawah sinar matahari. Dengan begitu, badan mereka menjadi hangat. Tadi kalian sudah belajar tentang manfaat panas matahari bagi kehidupan tumbuhan dan hewan. Sekarang, siapa yang tahu kegunaan matahari bagi manusia? Ya, yang pertama, orang tua kalian biasanya memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, bagi seorang petani garam maupun petani yang ada di sawah memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan gabah dan juga untuk mengeringkan garam. Selain itu, petani ikan yang ada di laut juga memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan ikan. Kemudian, orang tua kalian juga bisa memanfaatkan panas matahari untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada adik bayi kalian. Pada waktu pagi, biasanya anak kecil atau adik bayi dijemur di bawah sinar matahari. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Sama seperti kita, akhir-akhir ini kita dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari pada pukul 10 siang, kurang lebih 15 menit saja. Karena ini kalau terlalu lama bisa gosong.
Kita tadi sudah belajar tentang peristiwa siang dan malam. Untuk mengetahui pemahaman kalian, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan soal. Yuk, siapkan dulu buku tulismu. Jangan lupa pensil dan penghapusnya. Sudah siap? Baiklah, soal yang pertama. Tuliskan 3 perbedaan siang dan malam. Yang kedua, tuliskan 3 aktivitas atau kegiatan yang biasanya kamu lakukan pada siang hari dan malam hari. Kamu tulis jawabannya ya. Bu Guru tunggu. Sudah selesai anak-anakku? Kalau kalian sudah selesai, agar kalian lebih paham mengenai peristiwa siang dan malam, kalian bisa mempelajarinya dari buku panduan teks kalian. Buku panduan peristiwa alam 1H, subtema 1. Kalian boleh meminta bantuan orang tua kalian jika mengalami kesulitan. Selamat mengerjakan. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.